warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desiani dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Matlaul Anwar, Banten. Pada video kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan dampak korupsi. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Sebelum ke definisi korupsi, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu curatus atau corruption, yang berarti kebusukan atau keburukan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini melibatkan tindakan yang melanggar kepercayaan publik dan mengeksploitasi sumber daya untuk keuntungan pribadi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara. Dengan skor IPK pada tahun 2023 adalah 34 dari 100. Selanjutnya, yuk kita kenali bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada suap. Suap adalah pemberian uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam posisi kekuasaan. Di sini ada kasus contoh suap Rolls-Royce di Indonesia tahun 2017, di mana perusahaan mengaku telah menyuap pejabat Garuda Indonesia untuk mendapatkan kontrak mesin pesawat. Yang kedua adalah penggelapan. Penggelapan adalah pencucian atau penyalahgunaan dana atau sumber daya yang dipercayakan kepada seseorang. Di sini ada contoh kasus Bank Senturi di Indonesia pada tahun 2008, di mana terjadi penggelapan dana nasabah dan negara triliunan rupiah. Yang ketiga ada nepotisme, yaitu pemberian pekerjaan atau keuntungan kepada keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Contoh kasusnya adalah pengangkatan kerabat sebagai pejabat di berbagai instansi pemerintahan seperti yang sering terjadi di pemerintahan daerah pada saat ini. Yang keempat adalah pemerasan, penggunaan ancaman atau kekuatan untuk mendapatkan uang atau sumber daya. Contoh kasusnya adalah pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pengendara di jalan raya dengan ancaman tilang. Yang kelima adalah penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi yang melanggar aturan. Contoh kasusnya adalah kasus Hambalang tahun 2011 sampai 2012, di mana telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan pusat olahraga. Yang keenam adalah kolusi, yaitu kesepakatan rahasia antara dua pihak atau lebih untuk tujuan yang tidak sah. Contoh kasusnya adalah kasus BLBI pada tahun 1998, di mana telah terjadi kolusi antara pejabat bank, pengusaha, dan pemerintah. Yang ketujuh adalah gratifikasi, yaitu pemberian hadiah atau keuntungan lain yang dapat mempengaruhi keputusan pejabat. Contoh kasusnya adalah gratifikasi yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar tahun 2013 dalam kasus penanganan sengketa pilkada. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai dampak korupsi. Yang pertama dalam aspek ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesenjangan ekonomi, mengurangi investasi asing dan domestik, dan meningkatkan biaya operasional bisnis. Dalam aspek sosial, korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, melemahkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, menciptakan ketidakadilan sosial, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam aspek politik, korupsi dapat merusak integritas sistem politik, mengurangi legitimasi pemerintahan, melemahkan institusi demokrasi, dan menghambat penegakan hukum yang adil. Aspek pembangunan,
korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi efektivitas bantuan pembangunan, dan menghambat penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Selanjutnya adalah aspek pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, dampak korupsi ini dapat menurunkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, mengurangi akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, aspek lingkungan, memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab dan menghambat implementasi kebijakan lingkungan. Selanjutnya, aspek keamanan, meningkatkan resiko kejahatan terorganisir serta memfasilitasi perdagangan ilegal dan terorisme. Dan yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap aspek generasi mendatang. Yang pertama, menciptakan beban utang dan masalah struktural jangka panjang, serta mengurangi peluang dan prospek bagi generasi muda. Dari pembahasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah masalah multidimensi yang memiliki dampak yang luas dan dalam pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga merusak fondasi sosial, politik, dan moral suatu negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.